Ramai diperbincangkan, tabiat asli Susi dibongkar suaminya sendiri. Namun sebelum lanjut, dukung channel ini dulu dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya, agar Anda mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Jika sudah, mari kita lanjut. Asisten rumah tangga Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati yang bernama Susi menjadi perhatian publik setelah muncul di persidangan terdakwa Barada Eliezer pada Senin 31 Oktober 2022. ART Ferdy Sambo ini namanya semakin membuat publik penasaran lantaran dengan jawabannya yang tidak konsisten saat ditanya oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Identitas Susi sempat dibacakan dalam persidangan yang ternyata asal Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Saat tribunjateng.com mencoba mencari tahu keberadaan alamat Susi, yang ternyata warga Desa Tegas Wetan RT 16 RW 6, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo. Hal ini dibenarkan langsung oleh Kepala Desa Tegas Wetan, Agus Setio Santoso, Rabu 2 November 2022. Yang warga sini asli suaminya, istrinya asli Madura, Mbak Susi jadi warga sini sejak sekitar tahun 2019, kata Agus. Kades Agus mengatakan sudah mengetahui salah satu warganya itu merupakan ART yang bekerja di rumah Ferdy Sambo setelah kasus ini ramai diperbincangkan. Susi sendiri bekerja menjadi ART untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya yang terbilang pas-pasan. Rumah Susi hanya ditempati suami dan 2 orang putrinya yang masih duduk di sekolah 1 SD dan TK. Suaminya hanyalah seorang buruh serabutan. Suaminya buruh serabutan, biasa angkat kayu dan angkut pasir, ucapnya. Menurutnya, Susi saat di rumah terbilang sosok yang baik saat bersosialisasi dengan tetangganya. Tidak hanya itu, Susi juga sering mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di desanya. Kehidupan sosialnya sangat baik dengan warga tetangga, karena ekonominya sulit, makanya pergi bekerja. Aktif juga mengikuti kegiatan-kegiatan di desa, tuturnya. Sebenarnya, Susi bekerja di rumah Ferdy Sambo tidak sendiri. Ia dibawa oleh keluarga yang memang sudah lebih dulu bekerja di sana. Masih satu keluarga ada Mbak Susi dan 2 adik suaminya, tuturnya. Saat tribunjateng.com mencoba berkomunikasi dengan suami Susi yang bernama Kujaini atau akrab dipanggil Jenny ini, tampak ramah dan memberi kesempatan berbincang di sela-sela dirinya yang sedang bekerja mengangkut kayu. Kondisi rumah Susi di Desa Tegas Wetan cukup sederhana. Hanya ditinggali kedua anaknya saja, rumahnya berjejeran dengan rumah mertuanya dan saudara lain. Untuk dapat sampai di kediaman Susi, membutuhkan waktu hingga 1 jam lebih dari pusat kota Wonosobo. Letaknya di daerah pegunungan harus melewati hutan pinus dengan kondisi jalan yang tidak seluruhnya rata. Tak hanya itu, daerah ini juga hampir tidak ada koneksi internet sama sekali. Saat ditemui, Jenny mengaku kaget saat istrinya menjadi saksi di kasus berat yang menjerat nama majikannya itu. Dirinya memang tidak terlalu intens berkomunikasi dengan istrinya. Terakhir komunikasi, Jenny katakan sebelum persidangan lalu. Saat komunikasi, Susi tidak pernah bercerita mengenai kasus ini sama sekali kepada keluarga. Komunikasi biasa hanya tanya tentang kabar anak-anak saja. Kalau tidak ada uang minta dikirimi. Terus seberapa hari kemudian dikirim Rp500.000, ucapnya. Jenny mengungkapkan istrinya telah bekerja di rumah Ferdy Sambo sejak 3 tahun lebih sebagai ART. Selama itu, istrinya memang terbilang jarang pulang kampung. Terakhir pulang sudah setahun lebih saat acara cukur kuncung anaknya. Saat lebaran juga tidak pulang. Tambahnya, hingga saat ini ia belum bisa berkomunikasi dengan istrinya. Jenny sangat mengharapkan istrinya dapat kembali dan bertemu dengan kedua anaknya yang masih kecil. Sejak Susi muncul dalam persidangan, anaknya yang pertama enggan untuk berangkat sekolah. Saat ditanya alasan enggan masuk sekolah, dengan raut polos,
dan menahan kesedihan. Anak Susi yang pertama hanya menggelengkan kepala saja. Berita tentang ibunya ini nampaknya sampai di telinga kedua anaknya yang masih sangat lugu. Sebagai seorang ayah, Jenny begitu sedih melihat anaknya yang sampai tidak ingin masuk sekolah setelah adanya berita mengenai istrinya itu. Harapan saya cepat pulang, kasihan anaknya. Istri saya hanya kerja, tidak terlibat itu ataupun permasalahan Pak Sambo, tuturnya. Menjadi tulang punggung keluarga, mengingat suaminya yang hanya buruh keserabutan, ada kekhawatiran Jenny dengan masa depan kedua anaknya itu. Saat di persidangan kemarin, saya lihat di TV sangat kaget. Dibentak-bentak seperti itu. Namanya perempuan, ya pasti takut, ungkap Jenny. Jenny menginginkan istrinya untuk berani berkata apa adanya dalam memberikan kesaksian di persidangan kasus ini. Kalau saya bilang jangan bohong apa adanya, yang jujur, orang jujur itu penting, orang gak jujur itu ajur. Siapa yang terlibat, ngomong saja, gak usah takut, kan ada hukum, tegas Jenny. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.